Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Wahyu Aditya Sugama dengan NPM 2214 211013. Nama saya Nisrina Maharani, NPM 2214211047. Saya Lutfi Dania dengan NPM 221421109. Nama saya Nabila Ilyani Rafala dengan NPM 214211055. Kami dari kelompok 4. Pada video kali ini, kami akan menayangkan hasil video pembelajaran dari kami mengenai teori peluang. Selamat menyaksikan. Teori peluang. Teori peluang awalnya diinspirasi oleh masalah perjudian yang awalnya dilakukan oleh matematikawan dan fisikawan Italia yang bernama Girolamo Cardano dalam bukunya yang berjudul Liber de Ludo Aliae, Book on Games of Chance pada tahun 1565. Cardano membahas konsep dasar dari peluang yang berisi tentang masalah perjudian. Dia mendiskusikannya dengan matematikawan terkenal yaitu Pierre de Fermat melalui 7 buah surat yang membentuk asal kejadian dari konsep peluang tersebut. Teori peluang merupakan cabang ilmu matematika yang berdasarkan konsep kombinatorik yang digunakan untuk ilmu statistika yang menitik beratkan perhatian pada analisis gejala-gejala acak. Teori peluang merupakan suatu kesempatan munculnya sebuah kejadian. Peluang sebuah kejadian sangat tergantung dari jumlah anggota yang diinginkan dan jumlah ruang sampel atau jumlah anggota seluruhnya. Besar kecilnya ruang sampel sangat tergantung dari jumlah objek yang akan digunakan dalam percobaan. Semakin banyak objek yang digunakan dalam percobaan, maka semakin besar pula ruang sampelnya. Peluang suatu kejadian. Kejadian adalah himpunan bagian dari suatu sampel, sedangkan titik sampel adalah setiap hasil yang mungkin terjadi pada suatu percobaan. Jika A adalah suatu kejadian yang terjadi pada suatu percobaan dengan ruang sampel S, di mana setiap titik sampelnya mempunyai kemungkinan sama untuk normal. Contohnya nilai kemungkinan sama dengan hasil yang digunakan per banyaknya hasil yang mungkin akan terjadi. Nilai kemungkinan suatu kejadian adalah hasil yang diinginkan dibagi dengan jumlah hasil yang mungkin terjadi. Contohnya ruang sampel. Dalam mata uang logam terdapat 2 ruang sampel yaitu gambar dan angka. Dalam dadu terdapat 6 ruang sampel yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan juga 6. Pada percobaan pelemparan 2 atau lebih mata uang logam maupun dadu, maka ruang sampelnya akan berbeda dengan pelemparan 1 buah mata uang logam maupun dadu. Dalam contoh berikut ada tabel yang berisikan A, G, dan AG, yang dimana dihasilkan ruang sampel menjadi AA, AG, GA, dan juga GG. Hasil tersebut dihasilkan dari perkalian silang antara A dikali A dan juga A dikali G. Begitu pula sebaliknya, yaitu G dikali A dan G dikali G. Selanjutnya, untuk menentukan nilai kemungkinan, contohnya adalah sebagai berikut. Brian mempunyai 15 kelereng yang diletakkan di dalam toples. Warna dari 15 kelereng tersebut adalah 5 hijau, 3 putih, 3 ungu, dan 4 biru. Brian akan mengambil 2 buah kelereng secara acak. Berapakah nilai kemungkinan terambilnya kelereng berwarna hijau, putih, ungu, biru, serta biru dan putih? Penyelesaiannya sebagai berikut. S sama dengan hijau, putih, ungu, biru. S adalah banyaknya titik sampel. Banyaknya titik sampel dari kelereng tersebut tuh ada 4, yaitu berwarna hijau, putih, ungu, dan biru. Kemudian menentukan nilai kemungkinan terambilnya kelereng berwarna hijau, putih, ungu, biru, biru, dan putih, yaitu seperti berikut ini. Hijau 5/15 sama dengan 1/3. 5 kita peroleh dari banyaknya kelereng berwarna hijau, 15 dari total seluruh kelereng yang berwarna hijau, putih, ungu, dan biru. Kemudian 1/15 diperoleh dari 5/15-nya kita sederhanakan. Untuk yang berwarna putih diperoleh 3/15 sama dengan 1/5. 3 dari banyaknya
kelereng berwarna putih. 15 juga dari banyaknya kelereng seluruhnya. 1/15 dari 3/15 kita sederhanakan. Untuk yang ungu 3/15 sama dengan 1/5. 3 dari banyaknya kelereng berwarna ungu, 15 dari total keseluruhan kelereng, diperoleh 1/15. Untuk biru 4/15. 4 dari banyaknya kelereng yang berwarna biru per 15 dari total keseluruhan kelereng. Dan untuk menentukan kelereng berwarna biru dan putih, biru telah kita peroleh 4/15, kemudian kita tambahkan dengan putih, tadi hasilnya 3/15 sama dengan 7/15. Selanjutnya tentang kisaran nilai peluang. Peluang sebuah kejadian dapat dirumuskan sebagai berikut. PA sama dengan NA per NS. PA adalah peluang kejadian A, NS adalah peluang anggota kejadian A, dan NS adalah banyaknya titik sampel. Contohnya seperti berikut. Di rumah Kiki sedang melakukan percobaan pelemparan sebuah dadu. Hitunglah banyaknya peluang munculnya mata dadu 4, 5, dan 6 mata dadu genap dan mata dadu kurang dari 3. Penyelesaiannya seperti berikut ini. Ruang sampelnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu kita peroleh dari banyaknya mata dadu. NS atau banyaknya titik sampel yaitu 6. Kita menentukan P4 yaitu 1/6. P5 1/6. P6 1/6. Untuk P genap diperoleh 3/6 sama dengan 1/2. 1/2 itu kita peroleh dari 3/6 kita sederhanakan. Untuk P kurang dari 3, 2/6 sama dengan 1/3. 2/6 itu kita sederhanakan sehingga diperoleh 1/3. Untuk menentukan frekuensi harapan, rumusnya adalah FHA sama dengan PA dikali N. FHA yaitu frekuensi harapan, PA yaitu peluang terjadinya A, dan N adalah jumlah percobaan. Contohnya dapat kita lihat pada tampilan berikut ini. Kemungkinan seseorang tertular penyakit HIV atau AIDS adalah 0,5. Jika dalam suatu pulau terdapat 1.000 orang, berapakah kemungkinan jumlah orang yang tertular penyakit tersebut? Penyelesaiannya seperti berikut. PA atau peluang terjadinya A telah kita peroleh 0,5. N atau jumlah percobaan yaitu 1.000. 1.000 dari banyaknya orang yang tinggal pada pulau tersebut. Kemudian kita akan menentukan frekuensinya. Rumusnya yaitu PA dikali N. Jadi FH sama dengan 0,5 dikali 1.000, maka hasilnya adalah 500. Jadi kemungkinan jumlah orang yang tertular penyakit HIV atau AIDS adalah 500 orang. Untuk dua kejadian majemuk, yaitu ada kejadian saling lepas atau saling asing dan kejadian saling bebas. Untuk kejadian saling lepas atau saling asing bisa kita lihat pada tampilan berikut ini. Perhatikan data dalam tabel tentang percobaan perlemparan 2 buah dadu secara bersamaan atau pelemparan sebuah dadu yang dilakukan 2 kali. Tabelnya seperti berikut ini. 6, jadi kita membuat tabelnya 6 ke kanan dan 6 ke bawah. Karena jumlah mata dadu itu ada 6. Karena ini melakukan percobaan pelemparan 2 buah dadunya secara bersamaan. Atau pelemparan dadunya dilakukan secara 2 kali. Untuk kejadian saling bebas, peluang muncul B. Kejadian A dan B. P, A dan B sama dengan PA kali PB. Peluang muncul kejadian A atau B, P
PA atau B sama dengan PA tambah PB kurang PA dan B. Contohnya seperti berikut ini. Pada pelemparan dua buah dadu, maka peluang kejadian A atau B yang saling bebas di atas adalah rumusnya PA dan B sama dengan PA kali PB sama dengan 6 per 36 kali 6 per 36 sama dengan 1 per 3. 1 per 6 kali 1 per 6 peroleh 1 per 36. Untuk PA atau B sama dengan PA tambah PB kurang PA dan B. PA dan PB nya kan tadi sudah kita peroleh pada perhitungan di atas, yaitu 6 per 36 tambah 6 per 36 dikurang PA dan B. PA dan B itu 1 per 36. Jadi diperoleh 11 per 36. Selanjutnya ada permutasi. Permutasi adalah suatu susunan unsur-unsur berbeda dalam urutan tertentu. Pada permutasi, urutan diperhatikan sehingga AB tak terhingga BA. Buka kurung N, NR, tutup kurung ditentukan oleh rumus berikut. P, buka kurung NR, tutup kurung sama dengan N per NR. Dalam satu kelas akan dibentuk sebuah organisasi kelas yang memerlukan 3 orang star yang terdiri atas ketua, bendahara, dan sekretaris. Di dalam kertas tersebut terdapat 10 orang yang mencalonkan diri. Banyaknya susunan staf pengurus yang mungkin adalah diketahui: R sama dengan 3, N sama dengan 10, P buka kurung 10,3 tutup kurung sama dengan 10 per buka kurung 10 dikurang 3 tutup kurung sama dengan 10 per 7 sama dengan 10,9,8,7 per 7 sama dengan 720. Selanjutnya ada kombinasi. Kombinasi adalah susunan unsur-unsur yang tidak memperhatikan urutannya. Pada kombinasi AB sama dengan BA, banyaknya kombinasi R, unsur dari N, unsur yang dinotasikan dengan C, buka kurung C, R, tutup kurung dirumuskan sebagai berikut. Di dalam sebuah ruangan terdapat 9 orang yang belum saling mengenal satu sama lain. Jika mereka ingin berkenalan sambil berjabat tangan, maka banyaknya jabatan tangan yang terjadi adalah diketahui N sama dengan 9, R itu sama dengan 2, C buka kurung 9,2 tutup kurung sama dengan 9 per 2 buka kurung 9 dikurang 2 tutup kurung sama dengan 9 buka kurung 9 per 2,7 sama dengan 9,8,7 per 2,7 sama dengan 36. Sekian hasil video pembelajaran dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.